Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prodi Pendidikan Matematika di sini kami akan menjelaskan tentang esensi manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebelum memasuki materi, mari perkenalkan dulu anggota kelompok dari Prodi Pendidikan Matematika. Yang pertama adalah Elok Krisnawati Surya Suroso. Yang kedua ada Aprilia Eka Khairundisa. Lalu yang ketiga ada Dewi Eka Saputri. Yang keempat ada Juwita Ardiah Nata. Bagaimana esensi manusia sebagai makhluk bertuhan? Terlepas dari itu, hal mendasar dari pertanyaan tersebut ialah mengenai konsep diri pada manusia. Konsep diri dalam pandangan Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 hingga 209. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Hal ini menunjukkan bahwa kita dibiasakan untuk memperbaiki diri sehingga memunculkan konsep diri yang positif. Konsep diri merupakan faktor yang dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman individu. Kebenaran dari kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Allah. Jadi, sebagai hamba Allah, manusia harus beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta mematuhi segala perintahnya. Manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Kodrat manusia adalah makhluk berakal budi, makhluk rasional. Manusia akan hidup baik dan bahagia bila hidup yang berkembang sesuai dengan rasionalitas atau akal budinya. Sebagai makhluk rasional, ukuran bagi tindakannya adalah akal budi. Akal budi mengarahkan manusia pada apa yang menjadi tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan. Kehendak menginginkan kebahagiaan dan akal budi memerintahkan untuk mencari dan mengatur sarana-sarana yang diperlukan untuk tujuan hidupnya. Namun, akal budi manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasannya disempurnakan oleh iman pada Allah. Apa yang tidak dapat dijangkau akal budi dapat dijangkau oleh iman, kepercayaan akan ada yang lebih tinggi. Peran dan tanggung jawab manusia dalam Al-Quran. Terdapat 3 peran dan tanggung jawab manusia dalam Al-Quran. 1. Manusia sebagai hamba Allah sebagai seorang hamba. Manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya serta meninggalkan larangannya. Pengertian dari hamba Allah sendiri adalah orang yang telah bebas dari segala hal selain Allah atau at-takhalus an siwa Allah, baik berkaitan dengan bisikan hatinya, perkataan lisannya, maupun perbuatan pengetahuannya. Artinya, hanya Allah lah tujuan hidupnya dan keridhoannya merupakan satu-satunya motivasi amaliyahnya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam sosiologi, makhluk sosial adalah sebuah konsep ideologis di mana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai sebuah organisme hidup. Nomor 3, manusia sebagai khalifah fil ardh. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi atau dalam istilah Al-Quran disebut khalifah fil ardh. Sebagai khalifah, tugas utama manusia adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian bagi semua makhluk di alam semesta. Bisa disebut dengan rahmatan lil alamin. Maka khalifah fil ardh adalah menjadi agen perbaikan moral. Dalam upaya perbaikan moral manusia, Islam sangat vokal menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan kemanusiaan. Dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks individual, tugas khalifah antara lain mampu mengelola pikiran agar selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif, dan terjauhkan dari perbuatan zalim yang mencederai sesama. Nah, kemudian akan kita jelaskan tentang perbedaan manusia yang bertuhan dan tidak bertuhan. Jadi, apa sih bedanya orang yang
memiliki agama dan tidak beragama gitu ya. Jadi akan saya jelaskan seperti ini. Manusia bertuhan merupakan manusia yang diliputi rasa kemanusiaan, rasa keyakinan. Mereka yakin bahwa mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Dan kemudian mereka juga memiliki rasa persaudaraan. Dan manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa nafsu pribadi dan mata. Kepercayaan terhadap Tuhan itu beragam. Ada yang sangat mempercayai, ada yang sekedar mempercayai tanpa tahu pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Jadi yang bertuhan itu mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Kemudian mereka menyadari bahwa dunia dan seisinya bukan merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan bagi mereka adalah sebagai tempat berlindung dan meminta, doa, memohon, dan menyembah. Kemudian mereka juga memahami batasan. Mana yang merupakan larangan, mereka yang merupakan perintah gitu. Dan kemudian ada manusia yang tidak bertuhan. Mereka ini bisa disebut juga dengan ateisme. Mereka kebanyakan orang yang sombong. Mereka tidak perlu merasa bertuhan. Mereka tidak perlu bertuhan karena mereka merasa bisa mengatasi segala kebutuhannya sendiri, atau dikarenakan mereka malas berpikir atau tidak mau repot ya. Dan sesungguhnya pun sebenarnya orang yang tidak bertuhan itu tidak benar-benar ada ya, karena sesungguhnya makna bertuhan adalah menempatkan sesuatu menjadi pusat dan tujuan bagi kehidupan seseorang. Contoh misalnya seseorang sangat tergila-gila dengan harta gitu. Nah itu menandakan bahwa dia telah mengagungkan hartanya tersebut, dan bisa dikatakan bahwa mereka bertuhan pada harta. Jadi sebenarnya orang yang benar-benar tidak bertuhan itu tidak ada. Paling tidak mereka mengagungkan sesuatu yang menurutnya wah gitu ya. Begitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum